Perkenalkan Lur, nama saya Icang Lemper. Lembutan belayanmu bikin aku baper. Wow. Saya terpaksa mengalor film ini karena paketan internet besok habis Lur. Tolong ya. Bergenre misteri kriminal drama. Film ini berjudul Unlock tahun 2023. Film adaptasi novel yang lagi rame baru-baru ini. Plotnya cukup padat dan banyak detail-detail yang cukup menguras pikiran. Jadi fokus ya Lur ya, karena cakep banget ini filmnya. Unlock. Apakah Anda pernah menjadi korban peretasan Lur? Film ini juga mengisahkan tentang seorang wanita yang tanpa sengaja menjatuhkan HP-nya di bis. HP itu pun diambil seorang pria yang siapa sangka akan berbuat sangat-sangat jauh di luar nalar dan mengerikan. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke pertanyaan laknat dari dulurku Big Monkey ya. Bang cuma mau tanya nih, kalau ada orang meninggal karena serangan jantung, apakah keluarga, saudara atau kerabat korban bisa nyerang balik? Bisa gila saya dengan pertanyaan Anda Lur. Atau kalau mau serang balik bisa pakai serangan fajar Lur, bisa. Monggo sekejaken. Film dimulai pada tanggal 9 Juli di hari Sabtu. Seorang mbak-mbak marketing di perusahaan startup bernama Linami menjalani kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Adus, OTW naik bis, kerja, belanja online, dapat penawaran pinjol, dan main sama teman-temannya sampai larut malam. Sampai akhirnya ketika pulang ke kosan naik bis, Mbak Nami yang ketiduran buru-buru keluar tanpa sadar HP-nya terjatuh dan ditemukan oleh seorang pria, yaitu Junyong. Dan inilah tidak terkunci. 처음 준비 중이신 우리 직장인 여러분들. 안녕하세요. 저희 마스코냑인데요. 잠시만요. Keesokan paginya teman Nami bernama Yunjo menelpon dan Junyong pun menjawab menggunakan aplikasi suara palsu wanita agar tidak dikenali. Junyong mengatakan, "Oh iya, ini aku nemu HP-nya temanmu di bis. Aku harus lapor polisi apa gimana nih? Bentar ya mbak, biar aku ngomong dulu ke orangnya," kata Yunjo Lur. Yunjo pun langsung mampir ke kosan Nami, tapi kok nggak ada orang ya kan? Tiba-tiba Yunjo melihat sepasang kaki Nami di bawah meja balkon yang ternyata 화장실이야? 야. 남이야. 씨발 깜짝이야. 야! ketiduran dong ternyata. Udah deg-degan aja ya kan Lur. Yunjo pun memberitahu jika HP Nami terjatuh di bis dan ditemukan oleh seorang wanita. Nami pun langsung menelpon dari HP Yunjo dan izin minta ketemuan di kafe ayahnya, yaitu Cafe Mizi, yang mana dia juga kerja part-time di sana. Dengan suara palsu wanitanya, Junyong pun mengiyakan permintaan Nami dan berjanji akan bertemu di Cafe Mizi 1 jam lagi. Dari Instagram Nami, Junyong merangkum semua data-data tentang dirinya di buku catatan dan mencoba membuka password HP Nami, tapi masih belum berhasil. Lalu dia merusak LCD HP-nya. Apa sih motifmu itu sebenarnya, Mas Junyong? Di lain tempat, seorang detektif bernama Jiman bersama rekan dan polisi-polisi sedang menginvestigasi mayat seorang wanita yang hilang 1 bulan lalu dan ditemukan di sebuah gunung. Jiman DKK tidak menemukan sidik jari dan hanya ada apa ya ini Lur ya namanya ya, kayak botol yang isinya nutrisi tanaman, biasanya ditancepin ke pohon gitu Lur. Jiman pun mencoba berkeliling ke area hutan sekitar, lalu menemukan sebuah pohon plum dengan botol sama tertancap di sana dan ada tulisan Junyong di dekatnya. Jelas dia pun menduga Junyong adalah pelaku pembunuhannya, dan usut punya usut ternyata Jiman adalah ayah dari Junyong. Mereka sudah tidak pernah bertemu selama 7 tahun lamanya sejak Junyong tinggal sendirian, dan bisa saja dia memang pelakunya atau mungkin ada hubungan dengan pelaku. Sementara itu Nami yang sudah sampai ke Cafe Mizi milik ayahnya bernama Sungwoo ditelepon oleh Junyong bahwa HP Nami nggak sengaja jatuh dan layarnya rusak. Maka dari itu Junyong meminta Nami datang ke toko reparasi karena biaya servisnya sudah dibayar dan tinggal menunggu tanda tangan dari Nami. Saat itu juga Nami pun langsung OTW ke gedung perbelanjaan dan mendatangi toko reparasi sesuai alamat dari Junyong. Terlihat HP Nami yang masih belum dibetulkan dan ternyata
Ternyata toko reparasi itu adalah milik Junyong. Tujuan Nami diminta ke sana agar dia mengisi formulir reparasi, termasuk password HP-nya. Dengan cekatan, Junyong mengganti LCD-nya, lalu memasukkan sebuah software yang bisa melacak semua aktivitas Nami di HP-nya, lur. Nami pun sama sekali tidak sadar jika pria di depannya adalah orang yang mengambil HP-nya dan memiliki maksud tersebulung. 오, 잘 됐네요. 새 거 같아요. Apa nggak ngeri? Semuanya bisa dilihat, lur. Chattingan, video callan, lokasi terkini, lagi PUBG-an, live TikTok shop, semuanya lah, pokoknya lah. Dan ini baru permulaan, lur. Bahkan ketika lagi dipakai, Junyong masih bisa melihat dari kamera dan juga mendengar suara dari speakernya. Setelah itu, dengan beraninya Junyong mendatangi cafe Mizi saat Nami bekerja, dan dengan lihainya dia mengucapkan atau melakukan tindakan yang berhubungan dekat dengan Nami. Contohnya, lur, kayak milih minuman yang nggak ada di menu dan itu minuman favoritnya si Nami, atau sesimpel main PUBG agar dilihat oleh Nami yang memang tiap hari main PUBG. 혹시 자두웨이드는 지금 없나요? 감사합니다. Saat pulang, Junyong masih terus memantau Nami. Bahkan ketika dia tidur, Junyong membuka banyak aplikasi dari HP-nya. Tak henti-hentinya Junyong mengawasi setiap gerak-gerik Nami dan mendapatkan banyak informasi seperti alamat kosnya, kode masuk pintu gedung kos-kosannya, urutan naik transportasi ke kantor, total saldo, Mafa, Mifa, hobi, sampai ke daftar orang-orang terdekatnya Nami. Yang jadi masalah, lur, Junyong menulis bahwa orang-orang terdekatnya itu harus disingkirkan. Lalu dia mengganti background laptopnya dari yang semula adalah korban wanita sebelumnya menjadi Nami. Nah, loh. Di kantor startupnya, sang CEO bernama Ibu Oh memberi kabar bahwa perusahaan mendapatkan proyek besar dengan sebuah merek. Dan secara diam-diam Ibu Oh juga menaikkan gaji Nami karena dia bekerja sangat baik dan karyawan terlama di sana. Sementara itu Junyong masuk ke kos-kosan Nami, mengublek-ngublek seisi ruangan dan menemukan HP cadangan milik Nami. Sementara itu Jiman mendatangi rumah istrinya yang sedang sakit keras untuk mencari tahu di manakah Junyong sekarang tinggal. Diam-diam Jiman mengecek HP istrinya dan menemukan alamat serta nomor telepon terbaru milik Junyong. Ternyata hubungan rumah tangga Jiman juga tidak baik-baik saja dan dia sangat jarang menemui istrinya. Jiman mengatakan jika kemungkinan anak mereka adalah tersangka kasus pembunuhan karena terdapat bukti-bukti yang mengarah ke Junyong di pohon plam yang pernah ditanamnya saat berusia 10 tahun. Mendengar itu tanpa bicara apapun, Jiman langsung mendatangi alamat Junyong tinggal. Untungnya Junyong masih belum pulang dan Jiman pun menyelinap masuk ke kamar untuk merekam bukti-bukti yang mencengangkan. Seperti banyaknya koleksi gadget, foto jasad wanita bersama emaknya, kutek yang dipakai si mayat, sebuah koper berisi peralatan dan banyak kartu nama, juga catatan lengkap jasad wanita bernama Yunmi yang ditulis oleh Junyong. Di saat yang sama, Junyong yang baru sampai kosannya melihat ada semacam kawat di depan pintu. Curiga ada orang di dalam kosannya, Junyong pun mengintip lewat jendela belakang dan melihat ayahnya yang sedang memeriksa seisi kosan. Gak pakai lama, Junyong pun langsung chat ayahnya dan juga mengirimkan foto dirinya yang sedang mengintai. Junyong terus mengirimkan foto demi foto dari tempatnya bersembunyi yang membuat Jiman terpancing dan mengejarnya. Saat ayahnya teralihkan, dengan cepat Junyong mengambil semua barang-barang pentingnya dan langsung kabur dari sana.
Setelah itu Junyong OTW ke Cafe Mizi. Dia memesan minuman yang sama ke ayah Nami, lalu menjual tiket konser yang selama ini dicari-cari oleh Nami dan memberi kartu namanya. Melihat gestur Junyong yang aneh tidak seperti pengunjung pada umumnya, sebagai ayah yang sangat peka dan memiliki firasat buruk, Sungwoo pun meminta Nami menjauhi Junyong dan selalu membawa pisau lipat pemberiannya. Tapi Nami merasa jika Junyong adalah pria baik-baik saja dan inget lur, percakapan mereka ini bisa didengar oleh Junyong ya kan? Lalu malam harinya saat Nami tidak memegang HP-nya, diam-diam Junyong chat ke Sungwoo dari WA-nya Nami dan meminta dia mendownload sebuah aplikasi. Of course itu adalah aplikasi peretas ya kan lur? Awalnya Sungwoo khawatir aplikasi tersebut memiliki virus karena bukan dari Play Store, tapi karena Nami terus memaksa, di-download lah akhirnya. Setelah itu Junyong mengirimkan sebuah paket dan saat Sungwoo akan mengambilnya, tiba-tiba sementara itu di pegunungan yang sama, polisi menemukan banyak mayat wanita lainnya yang jika ditotal berjumlah 7 wanita, dan Jiman masih merahasiakan bukti di HP-nya jika putranya adalah pelaku sebenarnya. Nah, mulai dari sini kengerian semakin menjadi lur. Junyong memposting foto seluruh karyawan startup dengan caption yang luar biasa gendeng di akun keduanya Nami. Kayak gini captionnya lur. Jelas Nami pun langsung OTW ke kantor dan terlihat rekan-rekan kerjanya yang menatap dengan sinis. Nami bersumpah dia tidak mengunggah postingan tersebut dan mengatakan jika sepertinya dia telah diretas. Akan tetapi sang CEO nggak percaya omong kosong tersebut. Dia sangat marah dan terpukul karena proyek besar dibatalkan, perusahaannya pun bangkrut seketika, dan karyawan yang paling dipercaya telah berkhianat. Satu persatu orang-orang terdekat dari Nami pun berhasil disingkirkan oleh Junyong. 메인 이벤트 하기로 한 거 다 취소됐어요. 다시 살아나게. Sambil ditemani Yunjo, Nami pun melapor ke unit keamanan cyber di kantor polisi Seoul. Tapi pegawai di sana tidak bisa melanjutkan prosesnya karena tidak ada bukti-bukti peretasan yang konkret dan malah menganggap Nami nggak sengaja upload. Sementara itu di rumah Sungwoo, Junyong mengabari Nami lewat WA ayahnya bahwa kafe tutup hari itu. Sungwoo berjanji akan membunuh Junyong jika dia berani menyakiti putrinya. Namun Junyong malah membanggakan dirinya yang bisa berbuat sejauh itu hanya dalam waktu 3 hari saja. Lalu dia tersenyum senang yang membuat dirinya semakin terlihat psikopat. 네가 뭘 샀는지, 뭘 원하는지, 뭘 가졌는지, 먹었는지 3일 걸렸어. 3일. Saat Nami dan Yunjo ngobrol-ngobrol di kafe dan membahas siapa yang memiliki password IG-nya selain Yunjo, tiba-tiba datanglah Junyong dan karena Nami tahu Junyong kerja di perusahaan keamanan digital dari kartu namanya, minta tolonglah dicari tahu siapa pelaku peretasnya. Padahal ya itu mbak, di depan ente itu pelakunya mbak. Dengan santainya Junyong mengatakan jika kamera HP berfungsi sebagai mata si peretas, sedangkan mikrofon sebagai telinganya. Selain itu, lokasi pesan panggilan dan lain-lain juga bisa diketahui oleh si peretas. Junyong pun beralasan jika dia masih butuh waktu untuk menemukan siapa pelakunya, tapi begitu pamit pulang dan diantar oleh Nami, dengan brengkesnya dia menjelaskan bahwa kemungkinan ada seseorang yang memasang alat pengintai di HP Nami semalam. Dan alat itu hanya bisa dikendalikan dari jarak dekat. Wah, jelas Nami pun berpikiran, loh jangan-jangan sohibku Yunjo pelakunya.
위치 추적이랑 도청이 무서 원격 조정은 못 하거든요. 누군가가 남의 폰에 몰래 직접 설치를 했다는 말이죠. 조정 안 되는 거 확실해요? 네, 그건 확실해요. 몰래 남의 씨 집에 들어가서 났다는 말이 되거든요. Nami pun menuduh Yunjo telah meretas HP-nya karena semalam dia mampir ke kosan dan yang tahu password akun IG keduanya hanyalah Yunjo seorang. Berantemlah mereka ya kan? Yunjo yang gak terima dituduh seperti itu pun pergi dari sana dan meminta Nami agar jangan pernah menghubunginya lagi. Bapaknya dibungkam, bos dan orang-orang kantor mengusirnya. Sekarang bestinya membenci Nami lor. Hebat sekali loh Anda ini Mas Junyoung. 다시는 연락하지 마. Sementara di pegunungan, polisi masih terus mencari mayat-mayat lainnya dan banyak media juga sudah berdatangan. Jiman pun memberitai rekannya yang sebut saja dia Paijo bahwa kemungkinan putranya lah pelaku pembunuhan tersebut. Jiman menyalahkan dirinya sendiri karena menurutnya Junyoung berubah psikopat seperti itu sejak dia meninggalkannya 7 tahun lalu. Saat itu juga mereka berdua segera OTW ke kantor reparasi milik Junyoung, namun ternyata di dalam sudah berserakan dan banyak kertas-kertas pelanggan yang ditempel. Sedangkan di kosannya Nami yang emosi karena tidak memiliki siapa-siapa lagi, membanting HP-nya hingga LCD-nya rusak dan dia teringat dengan mas-mas toko reparasi. Paijo pun berniat memberitahu penemuan mereka ke media, namun Jiman mencegahnya karena dia ingin menangkap putranya dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian datanglah 2 polisi bersama Nami karena ternyata Nami mencurigai si pemilik toko reparasi lah pelaku sebenarnya. Betapa terkejutnya Nami ketika mengetahui Junyoung lah pemilik toko itu, dan ketika dia menelpon perusahaan keamanan digital tempatnya bekerja, ternyata nama Junyoung tidak terdaftar sebagai karyawan di sana. Nami pun penasaran kenapa Junyoung tega berbuat seperti itu dan kenapa detektif sampai menyelidikinya. Jelas Jiman merahasiakan soal pembunuhan berantai 7 wanita di gunung dan mengatakan jika ini hanya kasus cybercrime biasa. Mumpung sekarang HP-nya lagi mati, Nami pun memiliki ide untuk mengajak Junyoung datang ke rumahnya ketika HP-nya dihidupkan kembali, dan saat itulah Jiman bisa menangkapnya. Junyoung si pembunuh berantai yang memang selalu naksir dengan para korbannya, namun dengan cara yang tidak biasa pun menuruti permintaan Nami, dia berdandan dan melepas kacamatanya lalu gercep OTW ke kosan Nami. Sesampainya di sana, Jiman dan Paijo pun langsung menyergap. Namun ketika Junyoung diminta balik badan, Jiman pun sangat terkejut karena dia bukan putranya. Lor, kok bisa? 뒤돌아. 준영이요? 저 그런 사람 아닌데요? Meskipun tidak mengaku sebagai Junyoung, tapi mereka tetap curiga karena dia tidak ada rasa takut saat ditodong dan KTP-nya pun diminta. Namun dengan beraninya Junyoung malah meminta KTP mereka balik karena tidak seharusnya polisi menodong warga sipil. Daripada makin rumit dan nambah masalah, Jiman dan Paijo pun membiarkannya pergi. Setelah Junyoung pergi, dia pun nge-WA Nami dan mengatakan jika pertemuannya diundur weekend nanti. Sedangkan Jiman dan Paijo mengabarkan bahwa mereka salah nangkep orang. Agar situasi lebih aman untuk sementara waktu, Nami akan memakai HP lamanya. Padahal HP itu juga udah diretas ya kan? Ingat kan pas si Junyoung nyelinap masuk ke kosannya lur. Tak lama kemudian kepala divisi menelpon Jiman karena dia sudah mengetahui Jiman yang berusaha menyelesaikan kasus itu sendirian dan memintanya segera balik ke kantor. Demi kebaikan Nami, Jiman dan Paijo pun mengantarkannya ke rumah sang ayah Sungwo supaya lebih aman. Lalu Jiman memberi kartu namanya jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebuah kesalahan besar karena Junyoung ada di rumah tersebut ya kan. Nami yang tidak sadar pun santai aja berjalan di dalam rumah dan melihat ayahnya yang lagi tidur ditutupi selimut. Lalu saat Nami bersantai di kamarnya, tiba-tiba Junyoung WA, "Kamu ganti HP ya? Aku juga ganti kok," katanya lur. Dan saat ditelepon terdengar bunyi getaran HP Junyoung
Junyoung yang ada di lantai atas, Nami yang sangat panik pun langsung mengecek ayahnya di kasur yang ternyata itu hanyalah tumpukan bantal guling. Setelah itu dia mencoba menelpon Jiman, tapi digitnya langsung dihapus oleh Junyoung dan dia juga memotret Nami dari HP-nya. Nami yang sangat syok karena HP cadangannya juga diretas pun tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh mengerikan. Nami yang sangat ketar-ketir memberanikan diri mencari ayahnya dan tiba-tiba Junyoung muncul dari balik sofa, tentunya dengan senyuman santai nan psikopat. Nami mengancam akan membunuh Junyoung jika tidak diberitahu di mana ayahnya. Namun Junyoung mengancam balik dengan menunjukkan video ayahnya yang sedang disekap dan meminta Nami untuk WA ke Jiman bahwa dia baik-baik saja di rumah. Setelah selesai mengirim WA-nya, Nami pun bertanya kenapa Junyoung melakukan semua ini dan Junyoung menjawab, kamu sih jatuhin HP di bis, ya udah aku ambil dan aku lakukan ini semua. Sebuah alasan yang sangat psikopat lah pokoknya lur. Ya emang pembunuh berantai gila yang pengen aja bunuh orang secara random gitu lur dia ini lur. Sampai akhirnya Junyoung pamit ke toilet dan ketika Nami masuk ke sana membawa senjata senemunya, ternyata di sanalah ayahnya disekap. Dengan terpaksa tangan dan kaki Nami pun akhirnya diikat, namun Junyoung tetap menyiksa ayahnya perlahan-lahan dengan menggerojok air memenuhi bathtub. Di lain sisi, Pak Ijo dan Jiman ditelepon oleh rekan polisi yang memberi kabar sangat-sangat mengejutkan bahwa mayat tanpa identitas yang ditemukan 1 tahun lalu di sebuah waduk adalah mayat Junyoung. 우준영이 죽었다고? 말 같지도 않은 소리를 하고 있어. 주에서 발견한 무용고 사체랑 높다는 결과가 나와서요. Di toilet, Nami pun berjanji akan melakukan apapun yang diinginkan Junyoung asalkan ayahnya bisa dilepaskan. Namun Junyoung tidak peduli dan untuk sementara waktu Nami dicemplungkan ke bathtub yang sama. Lalu Junyoung memfotonya sambil tersenyum, lalu menjadikan foto tersebut sebagai wallpaper HP-nya, persis seperti korban-korban wanita sebelumnya yang disiksa dengan cara yang sama. Tak lama kemudian Junyoung yang bersantai sejenak di ruang TV melihat siluet Jiman dan Pak Ijo yang akan masuk ke dalam rumah. Karena ternyata Nami sudah memberikan kode sebelum mereka berpisah bahwa dia tidak akan mengirim WA. Itu artinya pesan WA sebelumnya adalah sebuah tanda bahaya yang mengancam dan mereka berdua langsung OTW ke rumah Pak Sungwoo. Pak Ijo yang masuk ke rumah diam-diam dibuntuti Junyoung dan akan ditusuk, namun untungnya Jiman berhasil menodong Junyoung duluan. Tanpa basa-basi Jiman langsung memukulinya berkali-kali lalu memborgolnya dan Jiman yang merasa anaknya masih hidup bertanya di manakah putranya Junyoung berada. Karena masih nggak mau jawab, Jiman lanjut memukulinya dan mengecek catatan lengkap di koper milik Junyoung KW. Ternyata putranya Junyoung adalah orang pertama yang dibunuh oleh pria misterius ini dan sengaja memakai identitasnya untuk menjebak banyak korban wanita hanya demi memuaskan hasrat psikopatnya yang luar biasa di luar nalar. Dan bisa jadi lur, Junyoung KW ini sebelumnya juga telah membunuh banyak orang ya kan di kota-kota lainnya. Di koper tersebut juga banyak koleksi HP yang sudah dinomori sesuai urutan kematian korban dan di nomor 0 atau nomor milik Junyoung terlihat dirinya yang sudah tewas tenggelam. Wah, syok ya kan? Sebagai seorang ayah, Jiman merasa bersalah karena tidak bisa melindungi putranya yang sudah lost contact selama 7 tahun. 준영이 어딨어? Emosi yang memuncak membuat Jiman ingin menembak pria psikopat saat itu juga. Namun Junyoung KW meminta maaf dan memohon agar dia menempuh jalur hukum saja. Sementara itu Pak Ijo dengan sigap menyelamatkan Nami dan Sungwoo. Nami berhasil selamat, namun ayahnya yang sudah menelan banyak air masih belum sadarkan diri. Melihat kondisi ayahnya seperti itu dan juga perangai psikopat yang masih tersenyum gila, Nami yang gelap mata mengambil pistol milik Pak Ijo dan langsung membunuh pria tersebut.
Tak lama setelah penembakan itu, alhamdulillahnya Sungmo berhasil diselamatkan dan Nami yang melihat ayahnya pun menangis memeluknya. Singkat cerita, Nami dan Sungmo dibawa ke rumah sakit dan terlihat banyak warga, polisi juga media yang berdatangan. Berita pun menyiarkan bahwa tersangka pembunuhan berantai masih hidup dan sedang dirawat. Identitas pelaku juga tidak terdaftar sejak dia lahir dan polisi akan mengidentifikasinya saat Junyong KW sudah pulih. Seluruh warga Korea pun diminta berhati-hati dalam penggunaan HP karena kasus peretasan bisa terjadi kepada siapapun. Dan siapa yang sangka bisa seberbahaya ini ya kan lur? Film pun ditutup dengan banyaknya warga Korea, termasuk orang-orang terdekat Nami yang memberi semangat juga dukungan moral. Bahkan ada yang sampai mendatangi Cafe Mizi tempat Nami bekerja. Buyar, siapa di sini yang HP-nya atau akun sosmednya pernah kehack? Hati-hati ya lur ya, kalau perlu keamanan sosmednya di double, di triple kalau perlu lah lur. Biar hackernya jadi depresi sendiri ya kan? Mampus. Assalamualaikum.